Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ramayu Atri Murni dalam channel Atri Dodi TV. Guys, kita sekarang bicara masalah profesi ya. Profesi guru. Oke, saya sebagai guru yang mengajar dari tahun 2000 sampai sekarang di tahun 2024. Artinya saya secara terus-menerus menjadi guru sudah 24 tahun. Nah, selama 24 tahun itu saya banyak sekali mengalami perubahan, terutama di bidang kurikulum. Jadi dari pertama mengajar, mulai dari kurikulum CBSA, kemudian masuk ke kurikulum berikutnya, banyak sekali kurikulum dan banyak sekali perubahan. Juga banyak sekali hal-hal yang saya alami di masa saya berkecimpung di dunia pendidikan. Kita melihat juga karakter siswa dari tahun 2000 ke tahun 2024 itu karakter siswa banyak sekali perubahan, guys. Mulai dari sistem disiplin yang kita terapkan di sekolah sampai ke mental siswa dalam menghadapi masalah. Nah, untuk segi mata pelajaran, saya juga mengalami perubahan. Dulunya saya mengajar di pendidikan kimia. Saya mengajar di mata pelajaran kimia sesuai dengan ijazah saya. Mungkin di video sebelumnya saya dulu kuliah di FKIP Unip, itu ada di video sebelumnya. Saya kuliah di FKIP Unip mengambil jurusan kimia dan saya konsisten menjadi guru kimia itu selama 17 tahun. Nah, karena perubahan sistem, perubahan kurikulum juga, akhirnya guru juga banyak yang berevolusi. Berevolusi, kita mengalami banyak sekali perubahan, termasuk saya sendiri. Jadi di tahun 2016 akhir, itu saya mengikuti program pemerintah yang kala itu bersama program pemerintah itu dengan Presiden Joko Widodo waktu itu ada kelebihan guru mata pelajaran di sekolah-sekolah terutama di SMK, karena saya pindah dari SMA ke SMK itu saya dari tahun 2010 sampai saya dari tahun 2000 sampai tahun 2010 saya mengajar di SMA. Kemudian saya pindah, saya mengajar di SMK gitu kan. Nah, terjadi kelebihan guru yang begitu besar di Indonesia secara nasional ya, secara nasional, bukan hanya di lingkup saya saja, tapi secara nasional terjadi kelebihan guru. Salah satunya yaitu guru mata pelajaran eksak. Nah, kena lah mata pelajaran kimia. Nah, adanya perubahan kurikulum, waktu itu kurikulum K13 dengan kurikulum K13 pembaharuan gitu, K13 perbaikan atau apa itulah namanya. Jadi mata pelajaran kimia yang ada di SMK kala itu, di tempat SMK saya mengajar, saya SMK pariwisata ya, tapi di dalamnya juga ada jurusan TKJ dan broadcasting. Nah, dulunya saya mengajar kimia di TKJ dan broadcasting, tapi mata pelajaran kimia itu dihapus. Nah, kemudian timbul juga di sistem kurikulum itu linearitas. Jadi ada linearitas pelajaran. Nah, semua mata pelajaran kimia, fisika itu dihapus di jurusan broadcasting dan TKJ di sekolah saya dan sekolah-sekolah yang lain. Akhirnya saya sebagai seorang guru kimia yang sudah sertifikasi kimia, otomatis nggak ada jam. Dan saya harus mencari keluar sekolah induk saya. Nah, kala itu kita sudah mulai datanya online.
Nah, jadi udah mulai ada dapodik tuh kala itu. Jadi sertifikasi ini nggak bakal cair kalau saya tidak mengajar mata pelajaran yang linear. Dan kebetulan kimia itu hanya linearnya dengan kimia. Jadi di sekolah saya ada mata pelajaran IPA untuk semua. Di SMK saya ada 5 kompetensi keahlian itu semua mata pelajarannya yang kimia, fisika itu diganti IPA. Tapi saya tidak linear. Nah, di SMK masih ada mata pelajaran kimia itu seperti SMK Kesehatan, SMK Teknik, itu masih ada kimia. Tapi jujur, guru kimia yang ada di sekolah itu udah pada penuh. Nah, saya bergerilyalah ke sekolah-sekolah swasta untuk mencari mata pelajaran agar saya linear 24 jam di mata pelajaran kimia. Pengalaman yang tidak mengenakkan kala itu. Saya mengalami itu dari tahun 2014. Itu mulai krisis jam mengajar di sekolah saya sampai 2016. Jadi ada 2 tahun saya betul-betul menjadi guru gentayangan kemana-mana. Nah, jadi ceritanya begitu ya guys. Waktu itu timbullah program pemerintah yang khususnya di SMK. Jadi guru-guru produktif yang ada di SMK itu kekurangan guru. Jadi pemerintah membuka peluang untuk memaksimalkan potensi guru. Jadi guru yang tadi tidak punya potensi di bidang A itu dikasih pendidikan lagi gitu. Nah, karena salah satu mata pelajaran saya kena imbas, akhirnya saya mengikuti program baru yang kita sebut dengan keahlian ganda waktu itu. Ikutlah saya di program keahlian ganda di periode pertama. Ikut daftar, ikut seleksi, dan ikut pendidikan. Semuanya berjalan dengan lancar selama 1 tahun. Jadi 1 tahun lebih lah prosesnya, mulai pendaftaran, ikut tes. Jadi pendaftaran saya dari Bengkulu, pendaftarannya di provinsi ya. Dari Bengkulu, kemudian waktu itu kita masih di bawah SMK, SMA itu masih di bawah naungan kota kabupaten. Nah, saya ikutlah di kota, ikut daftar. Nah, setelah itu diseleksi dikasih waktu untuk ikut diklat dulu. Jadi ikut diklat, kemudian baru seleksi saya dapat seleksinya ke Solo, Jawa Tengah. Nah, ikutlah saya seleksi ke Jawa Tengah. Alhamdulillah lulus, kemudian baru pendidikan. Pendidikannya lumayan jauh, karena mata pelajaran yang saya ambil waktu itu broadcasting dan perfilman ya. Nah, ternyata tempat pendidikan saya itu di Jogja. Nah, berangkatlah saya ke Jogja tuh. Jadi guru, jadi mahasiswa lagi selama 1 tahun, tapi tidak continuous, runut 1 tahun. Jadi sistem pelajarannya in on gitu kan. In-nya di tempat kerja di provinsi masing-masing, on-nya baru ke Jogja. Jadi in 2 bulan, on 3 bulan, in 3 bulan, on 2 bulan. Nah, gitu. Nah, setelah saya mengikuti diklat atau pendidikan tersebut, kemudian baru sertifikasi kedua. Nah, alhamdulillah di tahun 2017 kita melakukan, saya dengan beberapa teman-teman se-Indonesia di broadcasting, waktu itu ada 70-an orang lah se-Indonesia. Kemudian banyak sekali, pokoknya di waktu itu pendidikan itu dilakukan, banyak sekali guru yang ikut dengan berbagai mata pelajaran yang ada di SMK.
Nah, ikutlah saya dan alhamdulillah saya lulus dengan baik, dengan nilai yang memuaskan. Kemudian jadilah di tahun 2018 awal, itu saya menjadi guru broadcasting dan perfilman sampai sekarang. Nah, bagaimana dengan kondisi mata pelajaran kimia saya? Sebenarnya masih berlaku, guys. Jadi kalau suatu ketika saya mengajar kimia kembali, itu masih bisa. Nah, saat ini saya tidak mengajar kimia karena sampai sekarang pun di SMK saya mata pelajaran kimia itu belum ada. Jadi, karena di sekolah saya itu jurusannya broadcasting dan perfilman, TKJ, kecantikan, tata boga, tata busana, itu nggak ada yang eh, satu jurusan pun, satu kompetensi keahlian pun yang belajar kimia di sana. Jadi saya masih concern fokus ke broadcasting dan perfilman. Eh, menjadi guru broadcasting dan perfilman kalau sekarang terhitung sudah 6 tahun ya. 6 tahun saya fokus. Kalau untuk pendalaman materi sebenarnya masih banyak kekurangan. Dari tahun 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 gitu ya. Saya sering sekali mengikuti diklat-diklat, mengikuti upskilling dan lain sebagainya untuk mengupgrade ilmu baru ini. Karena bagaimanapun juga basis saya itu bukan di broadcasting, basis saya tetap di kimia. Nah, untuk mengupgrade ilmu itu saya harus sering mengikuti diklat, pelatihan atau apapun yang yang membuat saya tidak ketinggalan dalam memberikan informasi ilmu kepada siswa yang sekarang saya ajar. Eh, apa ya saya menikmati setiap perjalanan, saya menikmati eh, kondisi saat ini. Saya juga bersyukur bahwa dengan adanya program pemerintah yang mengikutkan saya dalam program keahlian ganda, saya menjadi lebih tahu, lebih mengerti bahwa eh, ilmu di luar basis saya itu juga cukup menarik dan saya tidak pernah menyesali itu. Saya tidak pernah menyesal menjadi guru kimia dan saya juga tidak pernah menyesal mengikuti program keahlian ganda. Jadi menurut saya jalan takdir yang diberikan pada karir ini itu betul-betul runut dan betul-betul saya nikmati. Jadi tidak ada rasa saya kecewa, tidak ada rasa bagaimanapun. Ya, saya senang aja saat ini. Saya berbahagia menjadi guru broadcasting, saya juga berbahagia menjadi guru kimia. Jadi dua-duanya, saya tidak akan pernah menjadi guru broadcasting kalau seandainya saya tidak pernah menjadi guru kimia, begitu. Jadi tidak ada saya yang sekarang kalau tidak ada saya yang dulu. Jadi bagaimanapun kondisinya saat ini, saya menikmati, saya berharap pendidikan Indonesia tetap maju, pendidikan Indonesia lebih baik lagi ke depannya, apalagi sudah ganti presiden, ganti menteri juga, mudah-mudahan bisa lebih baik dari yang kemarin. Ya, untuk fenomena apapun yang terjadi di guru, bagaimanapun sikap siswa saat ini menghadapi dunia pendidikan, itu harus kita hadapi. Menyikapi mental siswa pun, karakter siswa pun itu juga sudah banyak perubahan sesuai dengan apa yang saya alami ya. Saya dulu mengalami sebagai guru kimia, sekarang menjadi guru broadcasting, berarti terjadi perubahan. Di dunia pendidikan termasuk di diri siswa juga banyak terjadi perubahan. Sebagai seorang guru yang dulunya saya mengajar di tahun 2000, sekarang mengajar di tahun 2024, untuk menghadapi siswa itu udah nggak sama. Jadi banyak hal yang perlu kita perbaiki. Mudah-mudahan Indonesia bisa menuju Indonesia lebih baik lagi dan mudah-mudahan siswa bisa lebih baik lagi menghadapi pendidikannya. Jangan khawatir, teman-teman yang lagi saat ini menempuh pendidikan di
ilmu keguruan, nggak usah khawatir lah. Menjadi guru itu enak kok, menjadi guru itu asik. Sekarang bagaimana kita menyikapinya saja. Hidup pendidikan Indonesia. Oke, sampai di sini dulu diskusi kita. Nanti kita lanjutkan pada diskusi-diskusi menarik lainnya. Tetap tonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.